Ya, teman-teman masih di tanggal 17 bulan 11 di hari Minggu, mumpung ada waktu, silahkan dibaca dulu teman-teman. Mungkin yang baru masuk ya. Dan teman-teman ini bagian ke-6 di hari Minggu transaksi untuk hari Jumat tanggal 15. Dan kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe juga terima kasih, yang telah mendoakan juga terima kasih. Apalagi yang sudah lama mengikuti channel ini, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan. Dan yang telah memberikan super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan dikembalikan 10 kali lipat. Video ini akan bermanfaat apabila teman-teman menontonnya ya. Kalau tidak ada yang menonton tidak mungkin bermanfaat. Ya mudah-mudahan apa yang saya sajikan buat teman-teman, membantu teman-teman dan membantu saya juga lebih berkembang lagi teman-teman ya. Kalau berkembang mungkin akan terus-terusan berkembang ya. Jangan sampai jadi buah kalau berkembang ya. Tapi suatu saat sebuah kembang itu akan menjadi buah dan mungkin itu ilmu yang saya dapatkan mungkin sebagian, jangan seluruhnya, sebagian aja teman-teman mungkin bisa diambil. Apabila cocok silahkan kita sama-sama berobat jalan. Dan seperti biasa teman-teman itu memperhatikan video ini jangan sampai jadi rekomendasi, tapi ini adalah sebagai acuan buat teman-teman menambah ilmu lagi. Silahkan teman-teman ngambil dari ilmu yang lain, itu akan lebih baik lagi. Nanti teman-teman punya skill sendiri, punya analisa sendiri, itu akan menjadi lebih baik. Mungkin sedikit dari saya, mungkin itu yang bisa di patokan teman-teman. Kalau ke seterusnya mah ya teman-teman harus mengembangkan diri sendiri gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa mandiri dalam melakukan trading di bursa kita ini. Jangan sampai teman-teman melakukan investasi di sebuah emiten harus bertanya ke orang dulu gitu ya. Lebih baik analisa sendiri dulu, terus bandingkan dengan analisa teman-teman yang lain. Oh ternyata analisa teman-teman sendirilah yang mungkin ini menurut saya seperti ini. Bandingkan lagi. Oh iya, saya punya strategi tersendiri untuk melakukan sebuah transaksi di bursa ini. Oke, seperti biasa kembalikan hukum dasarnya, beli di bawah, jual di atas. Lanjut teman-teman ke emiten berikutnya. Ada MBMA ya, Merdeka Baterai Material. Ini hanya menanyakan saja. Posisi yang saya gariskan sudah ketembus ya di 545, artinya kemarin sebenarnya teman-teman udah, kalau yang nyangkut ya sudah ke jemput. Terus yang yang baru ngambil juga sudah cuan mungkin ya. Nah ini garis yang saya gariskan di 488 belum ketembus dan dia meninggalkan jejak lagi di angka 493, artinya mau ke bawah. Terus ini juga 480 juga masih menyisakan jejak cuan ke bawah. Dalam posisi ini sebenarnya downtrend, cuma walaupun MA10 nya sudah MA10 mulai di bawah, perhatikan teman-teman ya, perhatikan juga nanti mungkin kalau dia besok candle hijau menuju ke atas itu akan lebih baik lagi ya. Juga sudah mulai ke atas dan target kenaikan juga sudah dilihatkan dari candlenya di angka 549, itu adalah target selanjutnya. Jadi besok mau naik mau turun teman-teman, target-target inilah yang akan menjadi acuan saya kalau saya trading itu. Saya tidak akan mereka besok naik atau tidak, tapi target untuk kenaikannya sudah terlihat. Jadi teman-teman usahakan apabila teman-teman punya di atas ya, target yang saya gariskan di 610, terus 640, 42, mungkin itu bisa kejemput teman-teman ya. Target saya itu di tanggal 3 bulan 9 belum kejemput di angka 662 nya untuk MBMA ini ya. Ini harga wajarnya belum dibikin ya, nanti deh saya bikin, biasanya tidak jauh-jauh dari sini ya. Nah sekarang itu lagi murah banget teman-teman posisinya. Coba lihat MBMA posisinya di mana. MBMA ini kalau mau trading teman-teman perhatikan nih, udah mulai murah teman, udah mulai murah dan sudah murah selama 1 tahunan ya. Kemarin sudah tidak mau menyentuh harga murahnya di 482, ada pantulan ya ke menuju ke atas. Ini juga dalam posisi untuk liga tahunan masih downtrend teman-teman, cuman udah mulai ke atas ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi pertanda baik ya. Kita akan lihat nanti isiannya. Ini udah mulai di support teman-teman ya. 475 nya support, saya juga 489 untuk supportnya. Mudah-mudahan sih dipantulkan di situ ya. Barang lokal sudah akumulasi dari sejak tanggal 31 Oktober. Coba lihat 31 Oktober siapa yang ngambil untuk lokalnya. Untuk lokalnya ada RF, LG sama DX ya. YU juga bagus, KJ juga bagus, NI juga bagus.
Nah ini sudah lagi diakumulasi sama bandar lokal teman-teman ya. Kalau ada penurunan sampai ke 493 ataupun sampai ke 481, artinya dia mau menjemput PR-nya dulu. Dan ini perhatikan saja nanti isian daripada bandar forennya. Bandar foren cenderung masih jualan, belum ada tanda-tanda pengambilan. Kemarin ada pengambilan di tanggal 13 tapi dia dibuang lagi di angka 14 sama 15-nya. Mungkin nunggu 2 sampai 3 hari lah teman-teman ya untuk melihat si broker forex ini mulai ngambil. Soalnya pengambilannya, penurunannya penjualannya sangat masif banget. Merah membara ini teman-teman. Artinya terus-terusan dibuang ya, terus-terusan dibuang. Kita lihat untuk 10 tahun 10 tahunan. 5 tahunan deh. Ini lagi diturunin dulu ya. Lagi turunin dulu sekarang. Mudah-mudahan sih ini supportnya dia di angka 478-nya ya. Lalu udah pantuan dia sudah mungkin akan lebih baik lagi untuk menjemput PR-nya. Karena di sini dia punya PR teman nih. Dia punya PR ya, hati-hati aja dia punya PR. Terus si bandar lokal juga 2 hari ini sudah ngebuang. Jadi 2 hari ini ngebuang teman, berita dari tanggal 14-15 ya. Ya ES AZ kakak. Nah yang dari teman-teman kita hati-hati kalau teman-teman kita yang ngambil ya. Biasanya kalau teman-teman kita yang ngambil ya cenderung akan ke bawah gitu ya. Makanya perhatikan aja mungkin area 492-nya ya untuk menjadi patokan apakah dia terlewati atau tidak. Kalau terlewati mungkin akan ke 481 479. Oke, seperti itu teman-teman. MBMA kemungkinan kenaiknya ada ke 551 sampai ke angka 566, target saya di 662. Harga wajarnya juga masih di atas, artinya ini masih murah banget ya. Tinggal nanti kan lagi downtrend teman-teman, tinggal nanti putar baliknya. Soalnya ini agak sulit ya ngelihat putar baliknya, soalnya si MA10-nya masih menuju ke bawah teman-teman nih. Arahnya masih ke bawah, artinya lebih baik teman-teman jangan spekulasi dulu ya, lebih baik tunggu aja konfirmasi ada pengambilan lagi nggak dari bandar lokal ataupun foreign besok ya. Oke teman-teman, MBA seperti itu. Lanjut ada BWPT. BWPT ini tidak ada BWPT ya, tidak ada keterangannya, hanya dicek aja BWPT. BWPT MBA kita hapus dulu deh. BWPT selama 5 tahunan lagi menuju ke atas dan lagi sideways. Kita perhatikan lagi sideways dan betul si bandar lokal sudah mulai ngambil. Ini harganya masih murah ya, 5 tahunan masih murah. 5 tahunan masih murah, 1 tahunan dalam posisi up ke atas. Artinya lagi sideways atas dan sideways atasnya diakumulasi sama bandar lokal dan foreign. Cenderung bagus teman-teman ke atas. Apalagi kalau sudah melewati angka 69, keren kan ke atas ya. Cuman tetap harus hati-hati, gunakan manajemen, money manajemen karena posisinya secara tahunan sudah posisi mahal tapi menuju ke atas ya. Karena apa? Secara teori harusnya di up gitu ya. Ini juga lagi menuju angka tengahnya. Udah keren banget nih. Yang punya harga di bawah udah aman teman-teman ini ya. 5 tahunan bisa mencapai ke angka 93 teman-teman ya. 10 tahunan perhatikan. Pernah 10 tahunan bisa menuju ke angka 284-nya, jangan jauh-jauh dulu ya. Ke sini aja lah. Walaupun teman-teman kalau jangka panjang dikit ini sebenarnya lagi menuju ke atas dan cenderung dia posisinya murah tapi tidak terlalu murah banget ya. Artinya kecenderungan ke atasnya ada, cuman perhatikan aja area-area penurunannya. 62 bahkan bisa ke 55 ya. Itu untuk penurunan. Temu saat ini lagi ke atas teman-teman dah. Lagi sideways atas. Nah, 69 udah ngasih tanda. Terus untuk kita akan lihat dari tanggal berapa nih? Mulai dari tanggal 1 November siapa yang ngambil untuk BWPT. Untuk domestik ada YP, YB, MG bagus YB sama MG. Kalau YP mungkin sebagian besar juga ada retailnya di sini ya. Kalau YB biasanya sebagian besarnya dimiliki oleh seorang bandar, MG juga sama biasanya dimiliki oleh seorang bandar ya. Nah mudah-mudahan ini YP, YB inilah yang akan memaaf harga karena secara teori harusnya di up teman-teman. Mereka sudah sideways atas, bandar foreign juga sudah masuk nih ya. Di tanggal 28 Oktober, siapa 28 Oktober? Pas banget sini. Kita lihat untuk foreignnya ada si GA 1,2 miliar 190.000 lot. Artinya KKCC juga sudah mulai masuk, udah bagus. Kita grosskan si GA berarti baru masuk teman-teman. GA baru masuk ya, kita cek deh. Coba cek tanggal 15 si GA masuknya kapan. Oh si GA terus nyicil ya, GA nyicil nih. GA tidak keluar, kita cek deh satu-satu deh. Tanggal 14 GA tidak keluar, berarti GA memimpin nih.
Ya, GA memimpin teman-teman ya. 11-nya. Ya, GA belum keluar. Tapi GA itu adalah broker lokal yang nyaru jadi foreign ya. Berarti GA belum keluar teman-teman. Artinya dia ngambil bulat dan terus-terusan. Nah, itu pertanda baik, biasanya pertanda baik gitu ya. Tinggal nanti kalau mau jualan ya perhatikan aja si GA ini jualan atau enggak gitu kan. Secara teori udah semuanya udah ke atas, benar lokal, benar foreign sudah ke atas, sudah sideways atas. Dia cenderung bermain di angka 62 sama 69. 69 break ke atas ke 79. Itu target 79 ya. 79 90 itu target-target yang saya gariskan ya. Mudah-mudahan sih bisa ke atas ya. Secara teori harusnya bisa ke atas teman-teman. Cuma perhatikan juga nanti area-area penurunan 62 sama 58. Tapi secara hampir istilahnya penguatannya udah baik lah BPPT itu ya. PTPS kita lihat PTPS. PTPS juga lagi menuju ke atas, bandar lokal juga sudah bagus. Di pengambilan dari bandar lokal itu tanggal 13 November dia sudah mulai ngambil. Nah, 3 hari kita lokal, siapa yang ngambil? Ada PD bagus, PD teman, PD bagus itu. Kalau pengambilan besar PD biasanya dia bandar lokal teman-teman. Tapi kalau pengambilannya kecil biasanya dia retail ya. MU, OD, YB kalau mulai masuk ya, MU juga udah masuk ya, bagus ya. Ini secara penguatan bandar lokalnya sudah mulai bagus. Yang Basel juga sudah mulai di bawah candle. Terus foreign bagaimana? Foreign sempat kemarin jualan terus dia ngambil lagi. Ngambil tadi dia mulai keluar di sini ngambil lagi. Udah keluar dia ngambil lagi tanggal 13-nya. Sama ya tanggal 13 ya. Perhatikan foreign. Ada CC, coba lihat grossnya. CC sampai jual ngambil 5, jual 3. Artinya CC betul jualan di atas ya. Dia jualan di atas. Ya di atas artinya mau, ini garis yang saya gariskan sudah ketembus, artinya dia mantul. Biarin aja. 69 juga ada garis, hati-hati aja di area garisnya ada PR-nya nih. Jadi kalau dia menembuskan PR dulu bagus teman-teman ya. Karena dia harus menuntaskan PR-nya gitu kan. Cuma saat ini lagi ada pengambilan, maka teman-teman mungkin yang punya harga di bawah perhatikan aja ya. Soalnya si bandar lokal juga sudah mulai ngambil target di 107 sama target tanggal 19 bulan 8 belum terpenuhi ya. Nih targetnya ya. Ini cenderung bagus teman-teman, dijual foreign, diambil lagi, jual foreign, ambil lagi. Ini si foreign itu tektokan terus ya, ngambil buang itu pertanda bagus benar untuk sebuah transaksi saham. Itu kalau ngambil terus terusan nggak baik gitu ya. Kalau yang jual terus dan juga nggak baik gitu buat kesehatan portofolio. Cuman kalau untuk yang keluar masuk artinya dia ditransaksikan dengan baik. Nah teman-teman perhatikan aja ya area-area situ. Ini juga sudah mulai dia ada gap lagi. Makanya hati-hati kalau dia ke atasnya biarin aja teman-teman. Mungkin mau menuju ke angka MA 200 nya. Kita lihat PTPS. Ini kalau teman-teman kalau sudah mulai istilahnya up ke atas, kadang-kadang dia suka bikin skenario psikologis ya. Ini dalam posisi murah teman, artinya lagi murah banget di 70 itu belum ke 50 ya. 38 ya. Dari berarti belum ke 50. 3 tahunan ya belum ke 50 ya, 73 doang. Artinya ditahan di angka 73 angka 70-an lah di sini nih. Ya jadi ini ada yang 59 juga ada. Sebenarnya 59 ada PR. Kalau ya ke bawahin sebenarnya bagus, kemarin itu ke bawahin aja dulu gitu, yang buat ngambil di angka 59 itu akan lebih baik lagi gitu ya. Tapi sekarang dalam posisi murah kok harga segini juga. Mungkin perhatikan aja mungkin area 69 karena di sini ada PR gap si ekor merah sama di angka 60-nya ya. Kalau sekarang lagi ada perhatian dari bandar lokalnya, mungkin ini akan baik, bisa ke atas bisa teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk PTPS seperti itu ya, bisa ke atas ya. Lanjut. Ada Bitek, katanya Bitek ini pertanyaannya adalah tidak pernah match. Berarti ini adalah saham FCA ya. Nah, teman kita juga ini sebenarnya sudah ngasih saran ya di bawahnya itu, ketika pakai suatu broker dia pakai ada yang namanya penjualan atau pembelian secara otomatis ya, pakailah itu teman-teman. Gunakanlah teman-teman, karena teman-teman sendiri tahu sendiri harga di FCA itu susah jual susah beli ya. Mungkin ketika ngebeli gitu kan biasanya sangat mudah, tapi untuk menjual mungkin agak sulit gitu ya, karena ini keseimbangannya itu ditentukan oleh mekanisme pasar ya.
Lebih baik teman-teman kalau punya di angka Rp4, Bitek juga coba lihat deh untuk keuangannya ya. Bitek juga kalau dalam tidak masa PKPU cenderung aman teman-teman ya. Kita tunggu aja. Makanya saya bilang tidak bisa mentransaksikan di FCA. Kenapa? Karena kesulitannya itu walaupun pakai otomatis, kalau broker teman-teman tidak baik servernya ya tidak akan duluan ngantri gitu kan. Ini kalau FCA itu cepat-cepatan server, broker teman-teman juga harus cepat gitu kan. Mungkin di FCA inilah yang nanti menentukan server yang terbaik yang mana ya, ini FCA gitu kan. Cuman untuk hati-hati penurunannya dia sudah ngasih tahu ke angka Rp2 lagi ya. Nah, teman-teman nanti lebih baik teman-teman nanti pas bebas dari FCA aja lah ngejualnya. Teman-teman juga punya harga baik kok 4, walaupun diturunkan cuma 3 tik doang kan ke angka 1. Angka 2 juga sudah ngasih tahu, nggak jadi masalah teman-teman. Soalnya lagi dipungut sama bandar lokal teman-teman ya. Lebih baik teman-teman kalau saran saya ya sudah dapat di harga Rp4 ya baguslah teman-teman ya. Kalau percaya teman-teman sama emitennya. Ingat ketika teman-teman beli tujuannya apa sih beli gitu ya. Apakah hanya untuk senang-senang doang gitu kan. Bitek udah bagus teman-teman nih, kuartal 3-nya udah untung 10 miliar ya. Biasanya 62 ke 245 artinya lagi ada keuntungan. Siapa tahu ini membaik nanti setelah membaik mungkin bisa bagus teman-teman. Tinggal EPS-nya 1 aja, 1 atau enggak 0, lah gitu ya. Untuk positifnya karena ini sementara ini kan kuartal 1 kuartal 2 ini kurang baik karena negatif terus. Tapi secara revenue bagus teman-teman. Lihat, perhatikan revenue-nya bagus teman. Dari 31 ke 134, dari 33 ke 6. Artinya ada peningkatan kan revenue-nya. Dari 62 ke 245. Ini berarti dia ada kemajuan ya dalam penjualan. Perhatikan DER-nya aja. DER-nya 2,2. Nah, inilah yang menjadi masalah itu DER-nya. Kenapa kegedean? Ini DER-nya itu 2 kali lipat daripada harga ekuitas. Lihat ekuitasnya 1,0. Cuma 1,0 artinya 1 triliun saja. Tetapi hutangnya 2 triliun. Artinya betul 2 kali kan. 2 kali dari ekuitasnya. Itulah yang suka saya sarankan kepada teman-teman. Kalau mau beli harga yang di bawah, yang penting teman-teman perhatikan DER-nya. DER-nya kecuali bank ya, kalau bank lebih tinggi lebih bagus. Cuma kalau perusahaan-perusahaan biasa lebih baik teman-teman perhatikan DER-nya, dia ada di nasib di PKPU kan enggak gitu. Soalnya kalau di emiten ini yang menjadi masalah itu adalah hutangnya itu ya. Hutang dan kemampuan dia menghasilkan profit. Nah, ROI-nya yang perhatikan. Bila DER-nya kecil, harganya contohnya di FCA kan tapi DER-nya kecil di bawah 0,5, tapi ROI-nya ada peningkatan di atas 10, itu akan lebih baik, berarti secara fundamental dia baik gitu ya. Walaupun di FCA kan tapi secara fundamental baik. Artinya punya jaminan perusahaan ini berjalan dengan baik kok gitu ya. Hutangnya juga sedikit gitu. Kalau sekarang lagi di bawah ya mungkin lagi bermasalah di bandarmologinya gitu ya, nggak mau si bandar nggak mau kebawahin gitu. Kalau sekarang mungkin dari segi pendapatan juga sudah lumayan, mudah-mudahan terus diperbaiki, kuartal 4-nya mudah-mudahan baik dan hutangnya terus dibayar ya. Mungkin coba jangka panjang apa jangka pendek ini hutangnya. Oh, jangka panjang teman-teman, long term debt itu artinya jangka panjang. Biasanya jangka panjang lebih daripada 2-3 tahun ya, bisa 5 tahun. Mungkin ini bisa kesempatan teman-teman si Bitek ini memperbaiki kinerjanya, bisa bayar hutang ya. Minimal kalau ROI-nya udah 10 atau enggak 11 itu bukan lebih baik lagi. Ini bisa melesat teman-teman kalau secara keuangannya baik ya. Jadi teman-teman sekarang juga lah dikuasain sama bandar lokal, artinya bandar lokal mau kok ngambil gitu kan. Tinggal teman-teman agak susah ya jualnya ya, harus bersabar. Saya bilang harga gocapan 3S, ini FCA 4S ya. Sabarnya +1. Oke. Bitek jadi jual secara otomatis aja teman-teman. Gunakan fitur otomatis teman-teman jual. Contohnya teman-teman mau jual di jam berapa? 9. Berarti mulai dari awal itu teman-teman udah setting pas pembukaan FCA-nya, teman setting tuh biar duluan. Contohnya jual di harga 9, harga sekian. Terus nanti juga istirahatin 1 jam lagi, setting lagi. Nanti teman itu setiap transaksi dibuka, ditutup transaksi, habis itu langsung pada ngantri lagi kan. Nah, teman-teman siapkan, lebih baik teman-teman siapkan antrian kedua aja. Saya sih antrian kedua ya. Antrian pertama boleh, antrian kedua selesai dulu biar istirahat dulu. Nanti antrian berarti jam 9 buka, berarti jam 10 kan.
Jam 10 sudah mulai antrian match atau tidaknya. Jam 11, nah nanti teman-teman lebih baik yang sesi keduanya aja pas istirahat itu jam 12 sampai jam 1-an ya. Nah, karena ada itu jam-jamnya ya. Perhatikan jam-jamnya itu aja teman-teman, diperhatikan untuk jual otomatis aja ya. Biar langsung nggak pencet, teman-teman harus bersaing dengan server soalnya untuk Bitek ini ya. FC itu harus bersaing dengan server, siapa yang paling duluan itulah yang servernya baik ya. Lanjut teman-teman, ada ISEA ini saham yang paling fenomenal kenapa? Dia turun terus ya. ISEA sudah mencapai angka terbawahnya lagi, dia ngasih akan ke bawah lagi ke angka 72-nya. Harap bersabar teman-teman. Kabar baiknya apa coba ISEA? Smart Money sudah masuk lagi. Ketika Smart Money masuk, biasanya dia akan di-up sedikit. Manfaatkan teman-teman untuk kalau yang udah tidak suka nih, manfaatkan untuk keluar ya. Terus yang satu lagi apa? Bandar lokal sudah akumulasi ini. 2 hari ini sudah akumulasi ini. 2 hari udah akumulasi ya. Coba cek deh. Nah, berapa ini? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 sudah mulai akumulasi. Kita lihat lokal. Ya, ini walaupun XC beli lagi, XL keluar. XC beli 4.000. Aduh, ini emang sebenarnya teman-teman ini masalahnya itu retail kebanyakan di sini retail belum mau cut loss, belum mau menjual barangnya ke bandar. Ini bandar si kakak teman-teman ya. Bandarnya si kakak ini. Dan yang lain-lain kan UAE-nya itu. UAE-nya siapa ini ya? Lupa lagi saya itu. UAE-nya CP ya, lupa lagi saya. CP ya, walaupun CP istilahnya CP ngambil enggak? Kita cek di 8 berapa nih, tanggal berapa? 8 Juli ya. Ini berhubungan dengan bukan fundamental, berhubungan 8 Juli. Kita lihat masih banyak enggak teman-teman kita? Iya, masih banyak, masih di 300-an. Ini udah berkurang sampai 100 aja teman-teman. Kemungkinan ini akan bisa di-up ya. XC juga baru 400, XC udah 400 nih. XC ini punya barang rata-rata teman kita punya barang di bawah ini XC itu, kecuali XL. XL itu masih banyak teman-teman kita yang nyangkut di atas ya untuk SL, tapi untuk EC kebanyakan dia sudah mulai nyangkut di bawah ya. Walaupun hati-hati dari sini ketahuan 400 slot jumlahnya 7,5 miliar, tapi ini 300 slot jumlahnya 11 miliar, artinya banyak yang nyangkut di atas berarti kan. Walaupun banyak yang beli di bawah, mungkin sebagian teman-teman juga ada yang beli di bawah, ada gitu kan. EC juga ada yang dibeli atas, ada, cuman kebanyakannya. Nah, kebanyakannya inilah yang membuat ini si emiten ini belum dilepas, belum mampu di-up lagi karena kebanyakan retail. Kecuali si bandar, istilahnya kan si bandarnya ini, oke, kalian tidak mau lepas, saya up dikit. Nanti kan daripada itu yang suka saya jelaskan, daripada turun lagi, maka banyak yang ngejual kan. Banyak yang ngejual. Nah, itu mungkin kesempatan untuk naik ke atas gitu ya. Jadi banyak cara si bandar itu melakukan transaksi supaya teman-teman retail melepaskan barangnya di harga murah biar si bandar bisa beli di harga murah gitu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk ISEA seperti itu ya. Ini masih dikasih tanda lagi mau ke bawah lagi ke 72 gitu ya. Nah, tapi teman-teman sudah mulai masuk, bandar lokal juga sudah mulai masuk kembali ya. Mudah-mudahan si seperti up ya. Dengan cara apa ya? Harus menyerahkan barangnya. Kalau tidak menyerahkan barang, siapa yang mau memaaf harga gitu kan? Mark up harga itu kecenderungan biasanya punya barang di harga murah baru bisa memaaf harga. Teorinya seperti itu. Tapi kalau istilahnya si bandar punya hak lain, ya mungkin mereka punya cara lain supaya ke atas. Itu dengan cara apa? Jadi naikin dikit supaya pada cut loss yang nerima bandar nanti diketurunin ke bawah lagi, diambil lagi, taikin ke atas lagi, padahal si bandar udah punya harga bawah gitu. Seperti itulah teman-teman ya. Kadang-kadang tidak berpikir kadang-kadang tidak terpikirkan sama logika bagaimana cara bandar itu menaikkan harga gitu kan. Cuman kalau yang pasti itu pasti bandar itu harus punya banyak barang, itu intinya. Ya, dengan cara apa? Ya bisa dengan cara dikebawahin, digencet, atau dengan cara ke atas, bisa juga dengan cara atas dipaksa untuk daripada tidak naik, daripada ke bawah banyak yang ngejual, artinya si bandar punya barang. Nanti mungkin dibawahin lagi, dioperasi lagi sama dia, baru bisa dimaaf harganya. Seperti itulah teman-teman. Karena kecenderungannya seperti itu. Nah, jadi Smart Money sudah mulai masuk teman-teman ya, Smart Money sudah mulai masuk nih. Nah, mulai di sini teman-teman perhatikan, di sini kan dia maaf harga ya. Tapi ketika dia maaf harga dia jualan lagi. Tapi ada shadow kan di sini. Shadow sini kan.
Nah, dia sembari jualan sembari itu harga apa namanya, mengaverage harga. Nah, itulah kecerdikan dari seorang bandar. Nah, smart money karena sudah mulai masuk, kemudian di up-nya ada kemudian teman-teman. Tenang aja teman-teman, garis-garis yang saya gariskan juga kemungkinan ke atasnya ada. Tinggal tunggu saja ini, tinggal tunggu saja. Apa yang harus tunggu? Teman-teman kita sudah mulai pada melepaskan barang karena dia harus istilahnya harus memaaf harga itu dengan punya harga yang di bawah, bisa memaaf harga ke harga atas itu ya, average-nya itu masih di bawah. Lanjut, ada apa lagi? Ada Binowe hancur katanya. Hancurnya kenapa? Kan saya bilang teman-teman, saya kenapa tidak mau ngurusin waran ya, tidak mau ngurusin waran karena memang waran seperti inilah teman-teman. Bahkan kemarin ada yang nanyain waran bagaimana bisa ke harga ke harga apa namanya, ke harga utamanya enggak, saya bilang teman-teman, karena waran ini seperti ini. Contoh nih, harga waran Bino itu berapa, cek deh berapa, nanti plus harga ini kalau mau ditukar sama sahamnya. Contohnya harga waran Bino itu 100, contoh aja. Nanti teman-teman boleh di harga berapa? Contoh diberi harga Rp3, berarti 100 plus 3. Nah, itu yang harus ditebus teman-teman. Jadi kalau untuk ke atasin lagi ya kemungkinan besar ya tidak. Nanti Binowe teman-teman ini kemungkinan ke atas, apakah ada kemungkinan ke atas? Kalau dia nurutin berdasarkan keadaannya harusnya ke atas. Ini juga yang saya gariskan udah kejebol ya, di angka 7 perak kejebol. Saya aja menarikan kenaikannya hanya ke angka sini teman-teman, ke angka 18 perak aja. Waktu sideways itu juga kan. Tapi ketika dia ke bawah lagi ya, kalau dia mengikuti strategi seperti saham, ya kemungkinan nih, saya kan belum pernah transaksi di Bino ya, kemungkinan dia akan ke angka 5 perak lagi. Kemungkinan terus bisa ke angka nih ada si gap juga nih kalau dia ngikutin. Sementara ini lagi dibuang dulu sama bandar, maka nanti ikutin aja bandarnya siapa, perhatikan aja hari ini dia ngejual, siapa yang ngejual tanggal 6 Agustus. Ini kita lihat November tanggal 15. Nah, si kakak ini yang ngebuang, CP ngebuang ini katanya nyangkut, CC katanya nyangkut di harga 4 perak ya, kata teman kita itu. Apakah bisa di-up lagi? CC sepertinya dia bukan bagian daripada bandar, mungkin ada sebagian bukan dari bandar. Ini yang bandar itu si kakak sama si CP. Karena per tanggal 15 hari Jumat itu posisinya di sini jualan ya, posisinya jualan. Kita cek deh 2 harinya siapa nih yang membuang. Tetap si kakak, kawan yang ngebuang si kakak. CC yang nampung PD, PO, SP, XA, XC, MG ya. Mungkin di sini si MG lah yang suka agak frontal itu si MG gitu. Cuma si MG juga berpikir ini dia masih posisinya masih di harga di potensinya masih di 1 2 3 4 5 6 ke 7 gitu ya. Andai kan si MG mungkin di atas atau enggak kedua lah gitu ya. Itu bisa apalagi bisa teman-teman. Perhatikan aja nanti si kakak mau ngambil lagi enggak ya. Soalnya ketika ngambil ini ada shadow seperti inilah, dia cenderung dia menipu kita gitu kan. Dengan menipu kita itu dia ngambil, ternyata banyak yang ngambil mungkin di angka 7 besoknya. Nah, maka tapi strategi siapa namanya si bandarnya ternyata strategi jual bawah. Tandanya apa? Perhatikan ini teman, shadow. Ini adalah shadow sangat saat mereka ngambil barang untuk average. Oke lah, dia punya harga di angka segini, contoh di harga sini nih. Ketika diturunin ke angka berapa nih? 3 rupiah. Saya si bandar nampung dulu, nah baru dimaaf harga sampai jualan. Buktinya seperti ini. Ya, buktinya seperti ini. Jadi kebawahan itu buat nge-average harga dulu. Udah average harga di up sedikit, dibikin kencang pada masuk, akhirnya yang nerima siapa? Perhatikan tanggal 14 Oktober. Siapa yang nerima? Ya. PD, SE, PO, NI, CP, XA, XC, CC, XL ya. Ini PD juga kadang-kadang ini tidak tanggal 14 ya, tidak terdeteksi sebagai bandar, hanya terdeteksi sebagai retail biasa. Yang terdeteksi bandar itu ada si kakak, si YU, si LG sama si RF ya. Yang paling banyak si kakak, berarti si kakak lah yang menjadi tuan rumah di Binowe ini ya. Tapi siapa tahu di sini coba perhatikan tanggal 11-nya siapa yang ngambil sih tanggal 11 gitu. Nah, perhatikan teman-teman tanggal 11-nya siapa yang ngambil. Ya, betul si kakak. Berarti si kakak adalah
bandarnya di sini sama si MG. Makanya tadi si MG posisinya tanggal berapa tadi? Tanggal 15 ya. Masih posisinya di bawah, tidak urutan kedua. Tanggal 15 lumayan ya ukuran kedua nih. Keempat. Mungkin kalau si MG sudah mulai ini si MG baru ngambil kayak 11.000 itu ya. Mungkin kalau si MG sudah mulai urutan kedua, si kakak sudah mulai ngambil lagi, kemungkinan besar akan di up. Iya, kemungkinan kalau si kakak ngambil lagi, maka besok perhatikan si kakaknya teman-teman ya. Ini kalau si kakak ngambil lagi bisa di up ini ya. Target nggak jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh teman. Ke angka 6 perak aja udah ketahuan seberapa persen teman-teman tuh ya. Kalau binowe kalau waran kan gitu 100%, 200%, kadang 1000% dapat 10 tiga sudah 2000% ya. Lanjut ya, untuk binowe seperti itu, hancur betul, hancur ya. Hancurnya kenapa? Karena ketika teman-teman beli ya bandar jualan gitu aja, jadi hancur kan. Prim ini posisi dulu deh. Ya dihapus, tunggu sebentar. Lupa ngeklik. Udah mulai bagus ya. Ini prim dalam posisi ke bawah ya, tapi masih posisi murah teman. Hari ini itu posisi murah, harga tengah. Atas, bawah, tengah. Yang tertingginya atas, tengah, bawah. Nah, teman-teman perhatikan di sini berarti dia dalam harga murah tapi dalam posisi tengah. Artinya bisa ke bawah, bisa ke atas ya. Ini juga ada pantulan di area tengahnya ya. Mudah-mudahan sih ada pantulan. Terus perhatikan teman-teman, ini area tertinggi di 70 untuk jangka pendeknya ya. Nih, saya menargetkan ke angka 68 sama ke angka 72 dan target keduanya di 80. Sekarang bagaimana dalam posisi downtrend? Biarkan saja soal garis di berapa nih? Dari 62-nya hanya terlewati sama shadow aja. Kemungkinan ke atas ada, ini juga udah sebelah terlewati sama shadow, jadi kemungkinan ke atas ada. Cuman perhatikan EMA 10-nya dia masih dalam posisi ke bawah ya. Nah, ini ada target penurunan di 55 sama 50 teman-teman ya. Mudah-mudahan ke arah situ. Tapi ini wajib untuk terlewati, wajib. Ini area wajib. Ini juga sama area wajib untuk terlewati. Jadi kemungkinan ke prim itu kemungkinan ke 50 ada. Dari mana? Dari si ekor hijau ini. Ini ada target support yang wajib terlewati itu menurut pendapat saya. Karena sebagian sebagian broker, bukan sebagian daripada emiten itu, perhatikan aja si ekor hijaunya ini, dia cenderung ketutup. Nah, mudah-mudahan kalau ketutup apa maksudnya? Berarti dia mau menjemput PR-nya. Kalau PR-nya sudah terselesaikan, ya bisa go lagi ke atas gitu. Ini adalah PR mereka yang harus diselesaikan. Begitupun dengan si kepala merah, mereka adalah PR. Jadi di samping ada penurunan, di situ juga ada kenaikan. Mana kenaikan? Ini PR dia nih. 1, 2, 3, mungkin di target 481 juga target adalah PR-nya harus diselesaikan. Misalkan nih si kepala merah targetnya kan ini PR. Dibawa ke bawah dulu kan, tapi kejemput 2 bulan kemudian. Nah, ini seperti ini sama teman-teman ya. Tapi sekarang dalam posisi downtrend dulu. Tapi ada tapinya, smart money sudah mulai masuk. Tunggu aja konfirmasi EMA 10-nya sudah mulai di bawah candle, bang bisa ke atas. Terus apalagi si Bandar Poren sudah masuk. Nih masuk ya dari tanggal berapa Bandar Poren? Dari mulai tanggal 3 Oktober. Dan masuk ada penjualan sedikit, cuma dia jarang-jarang. Cuma sekarang lagi dibuang dulu sama bandar lokal. Makanya nanti bandar lokal lah yang akan memegang kendali ya. Biasa bandar lokal memegang kendali. Sebab waktu penjualan si Bandar Poren tidak melakukan penjualan secara aktif, tapi hanya sekali aja. Itu ngambil lagi. Artinya ini yang nguasain adalah bandar lokal ya. Smart money sudah masuk, tinggal nunggu bandar lokal aja untuk masuk kembali. Ya, teman-teman ya, bandar lokal siapa di sini perhatikan yang 15 yang ngebuang siapa? CC, AZ, BQ. Perhatikan aja emiten broker-broker ini. Apakah dia besok ngambil atau tidak, maka dia cenderung akan ke atas ya. Perhatikan itu teman, untuk prim itu. Kalau teman-teman ngambil sekarang, contoh ngambil sekarang, perhatikan area 55 sama 50. Apa yang akan teman-teman rencanakan ketika dia ke bawah? Kalau ke atas nggak usah direncanakan, udah kok nggak apa-apa. Yang penting take profitnya rencanakan juga sebenarnya sih. Kalau ke atas rencanakan juga teman-teman mau take profit di harga berapa, di persen ke berapa, di candle yang mana ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Dan punya rencana lainnya apa? Ketika tidak nyampe, contoh saya akan take profit di 80, tetapi apabila shadow saja melewati akan saya jual. Atau saya mau ke 10% saja. Kalau dia udah 10% saya akan take profit. Apabila naik ke sampai 20, 30, biarin aja. Nanti kita ngambil lagi di bawah.
karena kecenderungan di harga bawahnya ada. Ini juga dalam posisi murah teman-teman ya. Dalam 1 tahunan aja belum bisa mencapai ke harga tengahnya, artinya lagi terus dipermainkan sama bandarnya di area murahnya. Ya teman-teman, mudah-mudahan sih kalau terlewati 55 sama 50-nya akan lebih baik lagi. Kenapa? Dia menuntaskan PR-nya. Mungkin teman-teman segitu dulu ya. Kita akan bahas lagi mungkin selanjutnya habis ini. Oke, ciao ya.